Sebagai CASIS, keterampilan public speaking itu penting. Gimana caranya buat memaksimalkan itu? Ingin bimbel dengan materi, jadwal, dan pembelajaran yang fleksibel? Yuk join bimbel privat offline. Promo terbatasnya, klik link ini ya. Halo semuanya, hari ini kita akan ngebahas tentang gimana sih caranya meningkatkan skill public speaking yang gampang banget buat diterapkan. Yang pertama, teman-teman harus bisa persiapin yang matang. Persiapan yang matang itu merupakan kunci utama keberhasilan dalam public speaking. Jadi CASIS bisa mempersiapkan materi terlebih dahulu sebelum mulai public speaking. Mulai dari riset dulu, riset yang mendalam tentang topik yang akan dibawain, sampai ngebikin catatan yang terstruktur. Jadi kamu tuh nggak akan ngomong kemana-mana tanpa ada arahnya. Yang kedua, penguasaan materi. Penting bagi pembicara ataupun si public speaker menguasai pembicaraan materi itu. Ini nggak cuma mencakup tentang pemahaman, tetapi juga kemampuan buat menjelaskan sama orang lain gimana agar topik yang kita bawain itu bisa nyampai ke orang lain informasinya. Yang ketiga, kamu bisa latihan terus berbicara di depan umum. Apapun itu, pengulangan adalah kuncinya. Jadi latihan adalah sebuah kunci juga untuk meningkatkan keterampilan public speakingnya kamu. Kamu bisa manfaatin sesi presentasi, atau mungkin kamu bisa latihan ngomong di depan cermin. Coba kamu bikin jadwal, coba kamu bikin tantangan buat diri kamu sendiri. Rekam hari pertama sampai hari ke-30, kamu ngomong di depan kamera untuk tahu dan juga memperbaiki apa yang perlu diperbaiki tentang cara komunikasinya kamu. Selanjutnya adalah memahami audiens. Penting buat para public speaker ini, komunikasinya tuh fit sama audiensnya. Kalau misalkan audiensnya ada di level seorang remaja SMP, maka dari itu kita juga harus menggunakan bahasa yang mereka mudah mengerti. Lebih baiknya gunain bahasa yang simple, jadi mulai dari kita berbicara dengan profesor sampai tingkatan anak SD, semuanya bisa tahu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan bahasa profesor, anak SD ini tuh nggak ngerti apa yang kita omongin. Ini mungkin persiapan sebelum naik panggung, pun sesaat sebelum kamu mulai public speaking. Kamu bisa kelola bagaimana kecemasan kamu, karena memang setiap orang pasti akan ada nervous yang sendiri-sendiri sebelum melakukan public speaking. Bahkan sampai ke level sudah senior pun, tetap ada rasa-rasa grogi, walaupun kadarnya sudah sangat tipis sekali. Kamu bisa kelola kecemasan ini pakai teknik 4-4-4. 4 tarik nafas, 4 tahan, dan juga 4 hembuskan. Selanjutnya, kamu bisa pakai gesture yang tepat. Bahasa tubuh itu tuh memberikan dampak yang sangat luar biasa buat audiens kita. CASIS perlu memperhatikan bahasa tubuh ataupun gerak-gerik tubuh ketika lagi public speaking. Karena apa? Karena orang itu nggak akan tertarik kalau misalkan speakernya itu memiliki bahasa tubuh yang kurang bagus. Seperti, coba kalau misalkan kamu ngomong di depan umum dan gini, halo, assalamualaikum semuanya, itu nggak akan menarik perhatian audiens. Jadi kamu yang perlu dilakukan adalah kamu punya bahasa tubuh yang menarik ataupun open sama banyak orang. Jadi orang lain itu akan mendengarkan kamu dengan lebih seksama. Selanjutnya, punya struktur yang jelas. Setiap presentasi ataupun setiap pidato itu pasti punya struktur yang jelas. Mulai dari pengenalan sampai penutup. Ini tuh ngebantu audiens kamu buat memahami lebih jelas alur presentasi kamu seperti apa. Dan juga ini ngemudahin mereka untuk memahami pesan yang disampaikan. Nah, pada saat kamu melakukan public speaking, jangan lupa buat komunikasi dua arah dengan audiens kamu. Nah, setelah kamu udah tahu tips-tipsnya, kamu bisa terapin hal ini semua. Dan kuncinya adalah perbanyak latihan. Perbanyak latihan di depan cermin, perbanyak latihan lakuin challenge-nya, otomatis kamu akan lebih baik berkembang setiap hari. Akan ada progres dan juga berkembang setiap harinya. Kenapa sih public speaking itu penting banget untuk CASIS dan juga anggota abdi negara? Dan kenapa CASIS harus belajar mulai dari sekarang? Jadi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk memaksimalkan public trust, maka dipandang penting sekali untuk anggota abdi negara bisa melakukan public speaking yang baik dan sesuai. Apalagi sekarang sedang marak sekali penyebaran isu-isu sensitif seperti SARA, berita negatif, hoax adu domba, propaganda dan lain-lainnya di tengah masyarakat sekarang, khususnya di sosial media, dan semakin mudahnya diakses oleh masyarakat. Itulah kenapa calon siswa ataupun anggota abdi negara, dalam melakukan public speaking, kamu bisa menerapkan beberapa teknik. Ada manuskrip, memoriter, impromptu, dan extempore. Manuskrip dengan pembacaan naskah lengkap, kalau memoriter mengingat kata demi kata, kalau impromptu membawakan materi secara spontan ataupun tanpa persiapan. Nah, yang terakhir adalah extempore. Ini merupakan hal yang paling sering dilakukan oleh kebanyakan orang, yaitu menyampaikan pesan public speaking dengan mempersiapkan pesan dengan outline dan juga kerangka yang bisa menunjang untuk pokok pembahasan. Segitu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih udah nonton sampai sini. Sampai ketemu di video selanjutnya.